Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan kuliah daring ini. Salawat teriring salam semoga tercurah atas keariban beliau baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat pengikutnya yang setia mengajarkan sunnah-sunnahnya. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita takzimi beliau, Ibu dosen, Ibu Nisrina, beserta teman-teman yang saya banggakan. Demi mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator dan sekaligus pemateri 1. Kemudian yang kedua, pemateri 2, Saudari Dela Skarsafa. Kemudian pemateri 3, Dalia Rozani. Dan kemudian pemateri 4, Ali Nurdin. Langsung saja, di sini kelompok kami akan menjelaskan sumber hukum, objek hukum, dan subjek hukum. Langsung saja saya akan menjelaskan pengertian sumber hukum. Secara etimologi, bahasa sumber berasal dari segala sesuatu atau tempat merujuk sesuatu. Adapun secara terminologi, dalam ilmu usul, sumber diartikan sebagai rujukan yang pokok atau utama dalam menetapkan hukum Islam, yaitu berupa Al-Quran dan Al-Sunnah. Urutan sumber hukum. Bila diurut, maka sumber hukum itu urutannya sebagai berikut. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga ijtihad atau ijma, yang keempat qiyas. Al-Quran. Hukum dalam Al-Quran. Yang pertama hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para rasul Allah dan kepada hari akhirat. Yang kedua, hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak manusia, wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Adapun Al-Quran dalam menetapkan hukum: A. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan. B. Menyediakan tuntunan. C. Bertahan dalam menerapkan hukum. D. Al-Quran memberikan hukum sejalan dengan kemaslahatan manusia. Adapun kehujjahan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW, diketahui secara mutawatir, dan meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Al-Quran juga merupakan dalil yang pasti tentang kebenaran Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran dalil kulli dan dalil juz'i. Penjelasan rinci atau juz'i terhadap sebagian hukum-hukum yang dikandungnya, seperti yang berkaitan dengan masalah akidah, hukum waris, hukum-hukum yang terkait masalah pidana, hudud, dan kafarat. Penjelasan Al-Quran terhadap sebagian besar hukum-hukum itu bersifat global atau kulli, umum dan mutlak, seperti dalam masalah sholat yang tidak dirinci berapa hari sehari dikerjakan, berapa rakaat untuk satu kali sholat, apa hukum dan syaratnya. Kemudian Al-Quran dalil qadai dan zanni. Al-Quran yang diturunkan secara mutawatir, dari segi turunnya berkualitas qadai pasti benar, akan tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran ada kalanya bersifat qad'i dan ada kalanya bersifat zanni. Kemudian ayat yang bersifat qad'i adalah lafal-lafal yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami maknanya lain darinya. Adapun ayat-ayat yang mengandung hukum zanni adalah lafal-lafal yang dalam Al-Quran mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwilkan. Kedua, sunnah. Kehujjahan sunnah. Dalil-dalil yang menetapkan sunnah dapat dijadikan hujjah sebagai sumber hukum. A. Dalil Al-Quran. B. Dalil As-Sunnah. C. Ijma sahabat. Kemudian D. Logika. Kedudukan Al-Sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, sebagai mu'akkid, yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang ditetapkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, sebagai bayan, yaitu menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas. Al-Sunnah. Yang pertama, sunnah qauliyah, biasa disebut khobar, berupa perkataan Nabi SAW yang didengar atau disampaikan oleh seseorang atau beberapa orang sahabat kepada yang lain. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang lain, seperti cara sholat, cara wudhu yang dipraktekkan Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi SAW. Kemudian perbedaan antara sunnah dan hadis. Yang pertama, hadis segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW walaupun hanya sekali saja dalam hidup dan walaupun diriwayatkan hanya seseorang. Kemudian yang kedua, sunnah adalah nama amaliyah yang mutawatir, yakni cara Rasul melaksanakan ibadah yang mulai kepada kita dengan amaliyah yang mutawatir pula. Jadi hadis atau khobar berorientasi kepada ucapan, sedangkan sunnah berorientasi kepada perbuatan. Urutan sumber hukum berikutnya adalah ijma, yang biasa dikenal kesepakatan atau konsensus. Ijma sebagai hujah berdasarkan alasan Al-Quran, lafaz ulil amri, memegang urusan mencakup pada urusan duniawi seperti kepala negara, menteri, dan lainnya, dan mencakup urusan agama seperti mujtahid, para mufti, dan para ulama. Selanjutnya berdasarkan alasan hadis, Abdul Hamid Hakim menyebutkan bahwa ijma itu bukanlah hujah karena dirinya, akan tetapi hujah itu karena sandarannya kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Karena itu, Sulfiki menyebutkan ijma itu bukanlah dalil yang menyendiri.
Selanjutnya, macam-macam ijma. Yang pertama, ijma umat. Ijma ini yang dimaksud dengan definisi pada permulaan. Yang kedua, ijma sahabat, yaitu persesuaian paham segala ulama sahabat terhadap sesuatu urusan ini bagi Imam Malik hujjah. Yang ketiga, ijma ahli Kufah, yaitu persesuaian ahli Kufah terhadap sesuatu masalah. Ijma ini dianggap hujjah bagi Imam Abu Hanifah. Yang keempat, ijma syakhwan, yaitu persesuaian paham Abu Bakar dan Umar dalam suatu hukum. Ijma ini oleh sebagian ulama dianggap hujjah atas dasar. Lalu ada unsur-unsur ijma, yaitu terdapat beberapa orang mujtahid karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa mujtahid. Yang kedua, harus ada kesepakatan di antara mereka. Yang ketiga, kebulatan pendapat orang-orang yang bukan mujtahid tidaklah disebut ijma. Urutan sumber hukum berikutnya adalah qiyas. Kehujahan qiyas dapat ditunjukkan dengan beberapa alasan. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Jumhur ulama usul fikih memandang qiyas dapat jadi hujjah, maka qiyas itu melewati atau menjembarangkan hukum asal atau pokok kepada hukum cabang. Yang kedua, berdasarkan Al-Sunnah. Hadis Nabi bahwa Rasulullah menyetujui apa yang akan diputuskan Mu'az bin Jahal dengan ijtihad setelah tidak ada pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Dalam peristiwa yang tidak ditunjukkan oleh wahyu, sering Rasulullah menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas. Yang ketiga, perkataan dan perbuatan sahabat, seperti perkataan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari, lalu peristiwa pembaiatan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Yang keempat, berdasarkan alasan logika. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menetapkan hukum buat hamba kalau bukan untuk kemaslahatan bagi hambanya, dan qiyas adalah dalil yang sesuai dengan naluri manusia dan logika yang sehat. Selanjutnya ada rukun qiyas. Yang pertama, asal, yaitu sesuatu yang sudah dinaskan hukumnya yang menjadi tempat mengkiaskan. Dalam usul fikih disebut al-as. Yang kedua, cabang, yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya, ia yang dikiaskan. Dalam ilmu usul fikih disebut al-far'u atau al-makis. Yang ketiga, hukum asal, yaitu hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang. Yang keempat, ada ilat, suatu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau munasabah dengan ada dan tidak adanya hukum. Karena adanya ilat itu, maka hukum itu ada, dan jika ilat tidak ada, maka hukum itu juga tidak ada. Lalu macam-macam qiyas. Yang pertama, qiyas aula, yaitu yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan disamakan atau yang dibandingkan mempunyai hukum yang lebih utama daripada yang dibandingi atau mulhaq bih. Yang kedua, qiyas musawi, yaitu qiyas yang ilatnya mewajibkan adanya hukum dan ilat hukum yang ada pada dibandingkan sama dengan ilat hukum yang ada pada mulhaq bih. Yang ketiga, qiyas al-adwani, yaitu qiyas yang ilat hukum yang ada pada yang dibandingkan lebih rendah yang dibandingkan dengan ilat hukum yang ada pada mulhaq bih. Yang keempat, qiyas dilalah, yaitu qiyas di mana ilat yang ada pada mulhaq atau yang disamakan menunjukkan hukum tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. Yang kelima, qiyas syibhi, yaitu qiyas di mana mulhaqnya dapat dikiaskan kepada dua mulhaq bih atau pokok, maka dikiaskan kepada mulhaq bih yang mengandung banyak persamaannya dengan mulhaq. Syarat-syarat qiyas. Syarat-syarat pokok qiyas. Yang pertama, hukum pokok itu masih ada atau berlaku. Kalau tidak ada, hukum tersebut harus dimansukh, maka tidak boleh ada pemindahan hukum. Yang kedua, hukum yang ada pada pokok harus hukum syara, bukan hukum akal atau bahasa. Yang ketiga, hukum pokok tidak merupakan hukum pengecualian, seperti tidak dipandang sah puasanya orang yang lupa meskipun makan dan minum, meskipun puasanya itu menjadi rusak karena sesuatu tidak bisa tetap ada bersama adanya penghalang. Selanjutnya, syarat-syarat cabang. Yang pertama, hukum cabang tidak lebih dulu ada daripada hukum pokok. Yang kedua, cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Yang menurut ulama usul fikih, apabila datang nas, qiyas menjadi batal. Yang ketiga, ilat yang terdapat pada cabang harus sama dengan ilat yang terdapat pada pokok. Yang keempat, hukum cabang harus sama dengan hukum pokok. Lalu syarat-syarat ilat. Yang pertama, ilat harus tetap berlaku, manakala ada ilat tentu ada hukum, dan tidak ada hukum bila tidak ada ilat. Dua, ilat berpengaruh pada hukum, artinya hukum harus terwujud ketika terdapat ilat. Yang ketiga, ilat tidak berlawanan dengan nas. Jika berlawanan, maka nas yang didahulukan. Selanjutnya ada objek hukum atau mahkum fi. Menurut ulama usul fikih, para al-fuqaha, yang dimaksud dengan mahkum fi adalah objek hukum. Jadi apa itu objek hukum? Objek hukum di sini adalah suatu perbuatan seorang mukallaf. Dalam istilah ini, mahkum fi atau objek hukum adalah suatu hukum yang berlaku pada suatu perbuatan, bukan pada suatu zat. Secara singkatnya, mahkum fi atau objek hukum di sini adalah suatu perbuatan mukallaf yang dimana berkaitan dengan atau dibebani oleh hukum syar'i. Selanjutnya ada syarat-syarat mahkum fi. Yang pertama, mukallaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan. Yang kedua, mukallaf harus mengetahui sumber taklifnya, seperti seseorang harus tahu bahwa tuntunan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbuatan harus mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Dan yang keempat, terdapat suatu perintah maupun larangan yang tertera dalam Al-Quran dan Rasul pun menjelaskan sekaligus memberi contoh.
Adapun beberapa syarat untuk suatu perbuatan objek hukum menurut para ahli usul fikih. Yang pertama, perbuatan itu sah dan benar adanya, yaitu tidak mungkin memberatkan seseorang untuk melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan, contohnya mencat langit. Yang kedua, perbuatan itu tertentu adanya dan dapat diketahui oleh orang yang akan mengerjakannya, serta dapat dibedakan dengan perbuatan lainnya. Dan yang ketiga, perbuatan itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh mukallaf dan berada dalam kemampuan untuk melakukannya. Selanjutnya terdapat macam-macam mahkum fih. Poin pertama, dilihat dari segi keberadaannya secara material dan syaraknya. Yang pertama yaitu perbuatan yang secara material ada tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syarak, contohnya makan dan minum. Yang kedua, perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syarak, contohnya perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Dan yang ketiga, perbuatan yang secara material ada dan diakui syarak serta mengakibatkan keluarnya hukum syarak, contohnya nikah, jual beli, dan sewa menyewa. Poin kedua, dilihat dari segi hak yang terdapat dalam suatu perbuatan itu. Yang pertama, semata-mata hak Allah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa terkecuali. Yang kedua, hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, contohnya ganti rugi harta seseorang yang dirusak. Yang ketiga, kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi di sini hak Allah lebih dominan, contohnya hukuman untuk tindak pidana qadzaf atau menuduh orang lain berbuat zina. Dan yang terakhir, kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi di sini hak hamba lebih dominan, contohnya masalah kisos. Pengertian subjek hukum menurut hukum Islam. Yang pertama yaitu dalam kitab fikih ataupun usul fikih istilah subjek hukum menggunakan istilah mahkum alaihi dan mukallaf. Dalam yang artinya adalah orang yang terbebani mukallaf menurut istilah orang-orang muslim yang sudah dewasa dan berakal. Dengan syarat ia mengerti apa yang dijadikan beban baginya. Menurut Profesor Dr. Haji Rahmat Syafi'i dalam bukunya mengatakan mahkum alaihi adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum yang layak mendapatkan beban hukum taklif baik yang berhubungan dengan perintah Allah atau larangan Allah. Yang kedua yaitu dasar subjek hukum. Dasar subjek hukum menetapkan ada pada hukum Islam adalah diambil dari surah Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Tentang sanksi hukum tidak akan dibebankan pada mukallaf. Sebelum diutusnya utusan terlebih dahulu, hal ini diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Artinya, dan kami tidak akan menyiksa sehingga mengutus Rasulullah terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pembagian subjek hukum dari segi hak dan kewajibannya. Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa subjek hukum mukallaf harus mengenal hukum dari nas dan mengenal hukum dari orang lain. Ia juga harus memiliki keahlian, kelayakan, kepantasan, dan kecakapan menjalankan perintah atau meninggalkan larangan dan larangan dalam hukum syariat. Menurut ulama usul fikih sebagaimana dikatakan oleh Abdullah Wahab Khalaf dalam bukunya bahwa keahlian itu terbagi menjadi dua, yakni keahlian wajib dan keahlian melaksanakan. Yang keempat yaitu hilangnya status subjek hukum. Subjek hukum atau pelaku hukum dalam hukum Islam dapat kehilangan keahliannya dalam waktu tertentu dan keadaan tertentu. Keahlian tersebut bisa hilang karena kodrat Tuhan dari kehendak Tuhan. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah memaparkan materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.